Kembali di kabar pagi pemirsa, Polres Kota Barelang Batam, Kepulauan Riau menangkap 43 orang yang diduga terlibat aksi unjuk rasa anarkistis di depan gedung BP kawasan Batam. Dalam aksi tersebut, polisi mengklaim meminta massa yang mengatasnamakan diri mereka pembela rakyat Melayu untuk membubarkan diri. Namun massa menolak dan berujung ricuh. Petugas pun menyemprotkan water cannon hingga gas air mata. Petugas langsung mengejar massa hingga ke gedung Lembaga Adat Melayu di kawasan Batam Center. Menanggapi unjuk rasa dan bentrokan yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo menyatakan hal itu terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik. Presiden menugaskan Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia untuk bertolak ke Batam menyelesaikan persoalan ini. Ya itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Sementara itu, pemirsa, Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat Melayu di Rempang dan Galang agar tidak terprovokasi aksi unjuk rasa. Ketua Lembaga Adat Melayu Kepri akan mengajak duduk bersama masyarakat Pulau Rempang, aparat dan pihak pemerintah agar penyelesaian kawasan Galang Rempang itu tidak berlarut-larut. Melayu Kepulauan Riau telah sepakat bersama Kapolda untuk masa-masa yang akan datang supaya tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak kita ingini seperti demo dan sebagainya, sehingga itu meresahkan kepada pihak keamanan, pihak masyarakat. Semuanya demo itu bukan menguntungkan, malah merugikan kita semua. Jadi maka itu kami akan mengajak nanti kepada pihak keamanan, pihak pemerintah daerah dan masyarakat untuk duduk bersama, mengadakan musyawarah dan dialog sehingga hal-hal yang kita inginkan tetap berjalan sebagaimana biasa. Investasi silakan, tapi hak-hak masyarakat itu tidak terganggu dan tidak terabaikan. Ya, lalu bagaimana perkembangan terbaru dari Batam Kepulauan Riau terkait unjuk rasa warga menolak proyek pembangunan strategis nasional? Sudah ada rekan kami reporter TV One Wanasari di Pulau Rempang dan sudah bergabung pula bersama kami Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Zahwani Pandra. Kita ke Wanasari terlebih dahulu, pemirsa. Selamat pagi, Wana. Seperti apa situasi di sana saat ini? Benarkah kondisi sudah kondusif? Warga sudah beraktivitas seperti biasa? Ya, selamat pagi Anggia Eboni dan pemirsa. Di Pulau Batam, khususnya peristiwa di Pulau Rempang yang beberapa waktu yang lalu sempat menimbulkan kericuhan ataupun bentrok antara massa dengan pihak kepolisian. Sejauh ini kondisinya sudah jauh kondusif, meskipun di beberapa titik di Pulau Rempang seperti di Jembatan 4 ataupun jembatan pintu masuk menuju Pulau Rempang ini masih ada penjagaan pengamanan dari personil gabungan TNI maupun Polri begitu, dan ada beberapa titik-titik lainnya di Pulau Rempang yang masih dijaga oleh pihak kepolisian. Dan sejauh ini warga juga sudah beraktivitas, meskipun bila kami berbincang dengan masyarakat ataupun warga Pulau Rempang, pastinya ada kekhawatiran, ada ketakutan akan hal-hal yang mereka tolak ataupun mereka belum setujui sejauh ini terkait proses relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut menurut warga karena mereka belum sepenuhnya mendapatkan informasi secara lengkap begitu ataupun secara mendetail mengenai apa nantinya kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat, kemana mereka akan dipindahkan, ataupun bentuk hunian seperti apa yang nantinya akan dihuni ataupun yang akan ditinggali oleh masyarakat. Karena rata-rata masyarakat di Pulau Rempang berprofesi ataupun bertahan hidup dengan bekerja sebagai petani ataupun
bekerja sebagai nelayan begitu. Artinya ketika mereka harus direlokasi ke rusun misalnya, maka ini akan mengancam mata pencarian dari warga Pulau Rempang. Nah, setelah unjuk rasa kemarin, pemerintah dalam hal ini BP Batam juga telah membuka pendaftaran bagi warga yang sudah ataupun yang bersedia untuk direlokasi. Tadi kami sampaikan ketika berbincang dengan masyarakat, mereka belum sepenuhnya mendapatkan informasi secara mendetail kira-kira relokasi ataupun bentuk relokasi seperti apa ataupun kompensasi seperti apa yang akan diberikan oleh sekitar hampir 20 ribuan warga Pulau Rempang yang nantinya akan direlokasi secara bertahap. Nah, sebagai informasi untuk tahap pertama ada sekitar 2.637 kakak atau sekitar 7 ribuan jiwa ya pada tahap pertama yang akan direlokasi begitu. 7 ribuan warga ini berasal dari 2 kelurahan dari 8 kelurahan yang terdapat di Pulau Rempang yang nantinya itu menjadi lokasi pertama diproyeksikan akan dibangunnya industri ataupun pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Demikian kami tentunya masih akan mengabarkan update-update lainnya dari Pulau Rempang Batam. Tapi sementara saya kembalikan ke Anggi Eboni di Jakarta. Baik, terima kasih Wana Sari atas informasi Anda langsung dari Kepulauan Riau. Selanjutnya pemirsa kita akan bergabung bersama Bapak Zahwani Pandra, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau untuk mengupdate juga situasi terkini di sana. Selamat pagi Pak Zahwani. Ya, selamat pagi Mbak Enggi, Selamat pagi para pemirsa TV One. Baik Pak, rekan kami di lapangan mengatakan bahwa kondisi ini sudah cukup kondusif. Lalu sebenarnya sebelumnya seperti apa kesepakatan atau mungkin ada negosiasi antara petugas dan warga di lapangan seperti apa Pak? Ya, yang pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena bagaimanapun juga situasi yang saat ini sungguh sangat kondusif pasca kejadian 2 peristiwa sebelumnya, ya adanya suatu bentrokan itu membawa hikmah yang terbaik. Artinya di sini apa yang menjadi anjuran dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, bagaimana mengedepankan suatu musyawarah mufakat dengan adanya komunikasi. Dan ini, Anggi, kemarin hari Selasa tanggal 12 September 2023, dari pengurus Lembaga Adat Melayu yang berada di Kepulauan Riau dan juga yang ada di Batam beserta pengurus yang ada, telah melakukan audiensi dengan Bapak Kapolda Kepri, Bapak Irjen Pol Tabana Bangun, di mana hasil kesepakatan itu membuahkan hasil di mana untuk menyejukkan hati untuk masyarakat Rempang dan Kepulauan Riau secara keseluruhan, untuk masyarakat, dan juga bisa kita lihat sekarang aktivitas sudah kembali normal dan sangat kondusif, dan kemarin sudah ada pernyataan dari pengurus atau ketua LAM yang diwakili oleh Sekretaris Umum Bapak Dato Al-Hafiz dan juga dari ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam dari para pengurus. Mereka sepakat bagaimana akan mensosialisasikan bersama tim terpadu dengan BP Batam untuk menyampaikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada warga masyarakat di Rempang tersebut. Begitu Mbak Anggi. Baik Pak Kabid, ini kondisi sudah kondusif, tapi kalau saja nantinya mungkin ada aksi susulan begitu ya, apa langkah antisipasi dari petugas? Ya, kembali lagi bahwa tugas Polri adalah bersifat untuk mengamankan, Mbak. Dengan mengamankan itu tentunya kan sudah ada tugas-tugas di bidang preventif, dan juga kita bagaimana mengedepankan musyawarah mufakat. Nah, ini yang kami dapatkan di lapangan sebagaimana disampaikan oleh tadi reporter TV One tadi, Mbak Wana tadi sampaikan memang benar apa adanya. Sebagian masyarakat itu banyak yang kurang mendapatkan informasi. Jelas-jelas ini adalah proyek strategi nasional, tapi menyampai di tengah masyarakat itu masih terbatas ya, artinya informasinya tidak jelas. Jadi seolah-olah memang adanya suatu penggusuran dan sebagainya. Padahal ini adalah suatu pengosongan atau relokasi ini adalah bertujuan untuk baik. Tapi sekarang kita bersama tim terpadu, bersama LAM juga akan memberikan suatu sosialisasi kepada warga masyarakat, dan sudah mulai banyak posko-posko untuk pendaftaran yang tentu sudah dibuka oleh BP Batam. Nah, ini membuat animo warga masyarakat dan juga himbauan-himbauan daripada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,
dan juga semua para pemangku kepentingan stakeholder untuk membuat situasi damai, harmoni, dan juga akan kondusif serta Kamtibmas dapat terjaga. Itu diwujudkan kemarin yang disampaikan oleh pengurus LAM dari Provinsi Kepulauan Riau dan juga di Kota Madia Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Begitu Mbak Anggi. Pak Kabid, mungkin di sini juga bisa sekaligus Bapak menginformasikan kepada warga ataupun masyarakat sebenarnya win-win solution Pak antara pemerintah, kemudian juga pihak pengembang dan warga ini seperti apa sih Pak? Ya, baik. Jadi ini perlu saya sampaikan, sebagaimana ini sebenarnya yang mesti menyampaikan ini dari Humas BP Batam. Kalau kami ini adalah tugasnya hanya melakukan pengamanan agar kegiatan situasi itu terjadi kondusif dan aman. Jadi perlu saya sampaikan bahwa suatu jaminan relokasi ini ya artinya yang diberikan kepada masyarakat itu salah satu win-win solusinya apabila nanti direlokasi akan diberikan tanah seluas 500 meter persegi, kemudian juga akan dibangunkan tipe rumah 45 dan juga nanti ada jaminan-jaminan sosial yang lain, kemudian sarana prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial. Namun sebelum adanya pembangunan tersebut, tentunya nanti akan diberikan suatu jaminan hidup selama pembangunan rumah yang akan kami sebutkan atau kami sampaikan tadi. Itu yang disampaikan. Hanya saja sampai di masyarakat ini rupanya seolah-olah akan digusur, kemudian tidak ada penjelasan seperti apa. Nah ini sudah dijelaskan kalau memang itu adalah pekerjaan yang nelayan, kemudian di bidang pertanian akan diberikan sarana-sarana. Dan ini jaminan hidup ini akan diberikan selama kurang lebih 6 sampai 8 bulan ke depan. Itu yang sampai dengan 1 tahun lah kira-kira sampai rumah itu jadi, tapi jaminan per orang dalam satu keluarga itu akan diberikan santunan dan sampai disiapkan rumah untuk sementara sebelum rumah yang nantinya akan disiapkan oleh pihak dari BP Batam. Dan kemarin sudah terjadi komunikasi seperti itu Mbak. Saat ini warga masyarakat sudah banyak yang berduyun-duyun dan juga artinya mendaftarkan dan menentukan langsung di mana posisi rumah yang akan disiapkan oleh pihak dari BP Batam dalam proyek strategi nasional. Tapi kembali lagi kita patut bersyukur, artinya anggota kami sekarang sudah pasca kejadian kemarin ada yang mengalami cedera, saat ini sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan masyarakat juga merasa aman, damai dan sudah kembali kondusivitas dan kita tetap lakukan bagaimana sosialisasi ini sebagaimana amanat dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Begitu Mbak Anggi. Baik Pak Azawani, ini kan Presiden Jokowi juga menugaskan Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia untuk bertolak ke Batam untuk berkomunikasi dengan warga. Sudah terkonfirmasikah Pak hari ini akan datang atau kapan Pak jadwalnya? Ya, kami sifatnya di sini menunggu saja. Bagaimanapun juga kami akan melakukan pengamanan terkait dengan kunjungan Bapak Menteri dan bagaimanapun juga untuk kesiapan masyarakat di sana. Tentunya kami harus menjaga situasinya harus terjaga, Kamtibmas secara kondusif bersama dengan tadi kami sampaikan para pengurus LAM itu sangat mendukung sekali. Bahkan kami sudah istilah orang Melayu di sini adalah duduk bersila. Jadi kita sudah ceritakan bagaimana apa yang menjadi harapan ke depan, apa yang kita inginkan dan kita harapkan tentu perlu dukungan dari semua pihak. Marilah kita dukung selaras dengan kemajuan Dirgahayu Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju dan kita berharap untuk Kepulauan Riau yang lebih maju dan masyarakat Rempang yang tentunya saat ini tengah berproses. Itu harapan kita Mbak Anggi. Baik Pak, sedikit bicara soal aksi ricuh yang sempat terjadi beberapa hari lalu. Ini kan 43 orang sudah ditangkap ya Pak. Lalu seperti apa nanti proses hukum yang akan diterapkan kepada mereka? Apakah akan dibebaskan atau seperti apa Pak? Ya baik, ini yang kita carikan namanya win-win solution. Salah satunya ya tadi kita katakan adanya aksi yang sempat menjadi ricuh kemarin dan tentunya kami telah mengamankan 43 orang. Dari pengamankan 43 orang tersebut ternyata yang terpenuhi unsur itu adalah 34. Dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu hal apapun juga dan kita tetap apa yang menjadi komitmen polisi yaitu adalah fight the crime and love humanity. Yang kita perangi adalah niat dan sifat jahatnya dan kita tetap melindungi hak asasi manusia. Alhamdulillah kepada 34 yang saat ini dengan tengah berproses, ya mereka sangat menyesal sekali dalam kegiatan aksi tersebut karena tidak sedikit ya dari mereka adalah ikut-ikutan dan juga terbakar
suatu emosi dari berita-berita sosial media. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada seluruh netizen, warganet yang ada, tolong sampaikan informasi itu yang cepat, tepat, akurat. Apabila kita menyampaikan informasi, bijaklah dalam bermedia sosial. Itu yang kita katakan agar disaring dulu sebelum Anda sebarkan atau sharing. Itu yang mungkin selama ini mereka ini terbawa emosi karena terbaca di media sosial. Bahkan ada salah seorang daripada tersangka itu yang betul-betul mungkin baru mengetahui atau baru melek terhadap media sosial, begitu dia baca dia langsung bergerak. Nah ini yang perlu kita sadarkan dari semua stakeholder, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, semua warga masyarakat. Kami saat ini sudah memberikan trauma healing, Mbak, kemarin ke warga masyarakat pasca kejadian di Rempang kembali. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Zahwani Pandra, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau atas informasi dan waktunya untuk TV One. Kita harapkan kondisi di sana semakin kondusif dan bisa tercapai musyawarah mufakat antara warga dan juga pemerintah serta pengembang di sana.